Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah baik. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, Bapak ingin mencek kehadirannya terlebih dahulu. Sepertinya hadir semua ya. Oke, bagus sekali. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Adakah di antara Anda semua yang masih ingat mengenai materi Evi, Pak. sebelumnya? Oke, baik. Evi? Minggu lalu yaitu tekanan pada zat padat, di mana tekanan pada zat padat itu perbandingan antara gaya dan luas permukaan benda. Bagus sekali. Tekanan pada zat padat didefinisikan sebagai gaya yang kita berikan terhadap luasan suatu bidang. Kali ini kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendefinisikan pengertian dari tekanan hidrostatis, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran tekanan hidrostatis, dan menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Anda semua pasti pernah pergi berenang, bukan? Baik itu ke pantai, ke sungai, ataupun ke kolam renang. Salah satu kegiatan yang sering Anda lakukan adalah kegiatan menyelam. Apa yang Anda rasakan ketika saat melakukan kegiatan menyelam? Jijik, Oke, Pak. coba. Telinga berdenging dan badan terasa tertimpa. Oke, telinga terasa berdenging. Badan kita terasa tertimpa. Oke, bagus sekali. Minggu lalu kita membahas mengenai tekanan pada zat padat, di mana berat tubuh kita lah yang menimpa permukaan terhadap bidang sentuh kita. Akan tetapi, pada saat kita membahas mengenai tekanan hidrostatis, ketika kita melakukan kegiatan menyelam, zat cairlah yang menimpa tubuh kita. Tumpukan-tumpukan dari zat cair ini menimpa tubuh kita pada satu titik. Jika pada titik ini, maka sebanyak inilah tekanan zat cair yang menimpa tubuh kita. Semakin dalam kita menyelam, maka semakin banyak tumpukan-tumpukan zat cair yang menimpa tubuh kita. Baik, untuk memahami mengenai materi tekanan hidrostatis, Bapak akan berikan simulasi mengenai materi tekanan hidrostatis berikut ini. Perhatikan, amati, dan catat mengenai perubahan tekanan. Perhatikan simulasi yang Bapak tampilkan berikut ini. Harap Anda catat mengenai perubahan yang terjadi. Oke. Pada kedalaman 1 meter, tekanan yang terukur adalah sebesar 9,6 kilopascal. Pada kedalaman 2 meter, tekanan yang terukur adalah 19,2 kilopascal. Dengan massa jenis dan gravitasi awal adalah seperti ini. Kemudian, perhatikan nilainya. Bapak ganti di sini massa jenisnya. Perhatikan nilai dari tekanannya. Ketika massa jenis diperbesar, amati nilai tekanannya. Kemudian, ketika Bapak tambah gravitasi yang di sini, perhatikan nilai tekanannya. Berdasarkan simulasi tadi, coba jelaskan apa itu tekanan hidrostatis dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Bagi yang bisa, silahkan menjawab langsung. Silahkan, Hani. Hani, Pak. Karena tekanan hidrostatis itu adalah tekanan diberikan zat cair, dipengaruhi oleh kedalaman, gravitasi, dan massa jenis Wida. Bagaimana dengan yang lain? Oke, sama jawabannya ya. Sama, Pak. Tekanan yang diberikan oleh zat cair ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi tadi. Berarti zat
tuliskan di sini, tekanan hidrostatis adalah rho Hg, di mana yang dipengaruhi oleh 4 jenis kedalaman dan gravitasi. Oke, mari kita lihat aplikasi dari penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi penerapan tekanan hidrostatis dapat kita lihat pada bejana berhubungan. Bejana berhubungan sendiri merupakan gabungan dari beberapa bejana yang dihubungkan menjadi satu. Oke, sebelumnya kita meninjau bahwasanya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Di sini kalau kita lihat pada posisi yang sama, walaupun jenis bejananya berbeda, tekanan yang dirasakan adalah sama. Bapak di sini mempunyai sebuah bejana berhubungan yang diisi oleh air dan minyak. Bapak ingin bertanya, bagaimana tekanan yang dirasakan pada titik A dan titik B? Oke, silakan Tegar. Sama, Pak. Oke, bagus sekali. Tekanan yang dirasakan di titik A dan titik B adalah sama. Karena sebelumnya kita memahami pada jenis fluida yang sama dan posisi yang sama, tekanan yang dirasakan adalah sama. Oke, mari kita lihat di sini. Tekanan yang dirasakan pada titik A adalah P1 akibat air. Tekanan yang dirasakan pada titik B adalah P2 akibat minyak. Maka kalau kita tuliskan di sini, persamaan tekanan hidrostatis akibat air adalah rho air dikali gravitasi dikali kedalaman air. Kemudian tekanan akibat minyak adalah massa jenis minyak dikali gravitasi dan kedalaman minyak. Maka melalui bejana berhubungan ini, kita dapat menentukan massa jenis suatu fluida lain yang tidak diketahui melalui massa jenis salah satu fluida yang diketahui dan kedalaman masing-masing jenis fluida yang kita ukur. Oke, untuk menguji pemahaman Anda, Bapak adakan kuis di sini. Oke, coba baca soal kuisnya. Bapak kasih waktu 1 menit. Bagi yang dapat, silahkan langsung jawab. Tegar, Pak. Oke, nampaknya Tegar sudah mendapatkan jawabannya. Berapa jawabannya Tegar? Doni 30.000 dan Andi 20.000 Pascal, Pak. Oke, bagus sekali. Andi mendapatkan tekanan sebesar 20.000 Pascal, sedangkan Doni mendapatkan tekanan sebesar 30.000 Pascal. Oke, bagus sekali jawaban dari Tegar. Bagaimana dengan yang lain? Sama, Pak. Sama ya Pak. jawabannya. Oke, bagus. Adapun manfaat kita mempelajari tekanan hidrostatis, kita memahami pada saat kita melakukan kegiatan menyelam, kita paham semakin dalam kita menyelam, maka tekanan yang kita rasakan akan semakin besar. Akan tapi jika kita memaksakan, maka kita akan merasakan sakit terhadap tubuh kita. Oleh karena itu, digunakanlah kapal selam sebagai alat bantu yang digunakan bagi manusia untuk melihat keindahan laut, untuk menyelam jauh lebih dalam ke permukaan dasar laut. Aplikasi yang lebih dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari adalah pada teko. Bagian sisi lain dari teko dibuat lebih tinggi dengan ukuran lebih kecil. Sehingga kita dapat menuangkan air dengan jumlah yang pas dengan ujung yang sangat kecil. Oke, semoga bisa memahami manfaat dari kita mempelajari tekanan hidrostatis ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak meminta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Devi, Pak. Oke, silahkan Devi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Dengan mempelajari tekanan hidrostatis, kita bisa mengetahui kedalaman, massa jenis fluida, dan percepatan gravitasi, serta penerapannya yaitu dalam kegiatan menyelam serta bejana berhubungan.
Oke, bagus sekali kesimpulannya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi adalah kedalaman, massa jenis fluida, dan percepatan gravitasi. Adapun aplikasi penerapan yang kita lihat adalah pada kegiatan menyelam dan bencana berhubungan. Oke, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak berikan tugas. Coba dicek tugasnya pada grup WA yang telah Bapak share. Kemudian, untuk materi minggu depan, kita akan membahas mengenai prinsip Pascal. Coba dibaca dan pahami materinya sebelum kita masuk kepada pembelajaran selanjutnya. Oke, Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.